bersama saya Ahmad Jenny, salah satu pengajar di multimedia. Saya akan berbagi pengalaman, juga cara membuat karya atau juga mengajar. Serunya membuat animasi dengan 3D. Sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan apa itu multimedia SMK Teladan Kertasmaya. Oke, untuk media sosialnya bisa cek ke Instagramnya. Di situ ada Texas ya. Di Texas ini banyak hal yang bisa dilihat ya, kegiatan kesehariannya. Di sini ada yang kemarin adalah kegiatan uji sertifikasi, terus kemarin juga sempat ada kegiatan wisuda, dan kita ada Texas Studios sebagai multimedia factory-nya, dan banyak keseruan lainnya termasuk membuat 3D, membuat gambar, membuat animasi, membuat komik. Tentu sudah ada karyanya, dan juga ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh kompetensi multimedia, termasuk oleh guru-gurunya. Juga ada beberapa film serta perkembangan lainnya. Dan selain media sosialnya, ada juga media sosial yang lain. Contohnya di sini, ini adalah halaman Facebooknya ya, halaman FB-nya. Di sini ada album fotonya yang selalu update, karena Facebook itu tidak dibatasi gitu jumlahnya. Nah, selain halamannya, tentu saja udah punya grup ya, grup yang cukup aktif. Tinggal cari saja multimedia Texas. Nah, di sini ada grupnya, dan kita sharing hal-hal yang dari dunia industri ada di sini. Juga info-info apa saja yang lagi up to date di multimedia SMK Teladan. Dan tentunya pastinya kita punya channel seperti channel Texas Mag ini ya, yang isinya sudah banyak videonya juga ada sekitar berapa tuh, udah ada cukup banyak sih, udah ada ratusan mungkin ya, udah ratusan video. Dan juga udah saya bikinkan playlistnya ada mengenai jurusan lain selain multimedia. Juga ada video kreatif, ada film kartun, ada liputan, ada pembuatan iklan, ada pembuatan film, termasuk film yang isinya hasil karya gurunya sampai hasil peserta didik atau para siswanya. Dan tentu saja ada di sini ada sekitar ya cukup banyak sih videonya, bisa dicek di sini, dicampur ya, ada film, dan salah satu filmnya ada yang menang di ACP sama di PPACR. Juga ada tutorial. Oke, ini channel Kartunim, silahkan di subscribe channel Kartunim ataupun Texas Mag. Dan juga yang terbaru ada webtoonnya ya. Kita tinggal searching aja Texas Studios. Ada komik ya, ada dua komik, itu komik Pak Kucing, dan satu lagi adalah komik Sube. Komik Sube ini sudah terupload. Seru bukan ya? Silakan bagi adik-adik yang dari yang sekarang ini lulus SMP atau MTS sederajat, silahkan bergabung di multimedia SMK Teladan Kertasmaya. Untuk gelombang satunya sudah masuk, sekarang lagi gelombang kedua. Silahkan buruan daftar sebelum ditutup. Oke,
Oke, kita masuk ke cara membuat animasi 3D yang sederhana. Tepatnya kita mencoba, atau saya mencoba untuk berbagi cara memahami 3D dari cara membuat 3D dengan Adobe After Effects. Oke. Nah ini adalah tampilan Adobe After Effects. Adobe After Effects adalah software yang buat proses pasca produksi, termasuk editing, tepatnya post production, untuk memperbaiki atau memberikan efek visual video ya. Salah satunya adalah membuat bumper atau motion graphic, termasuk dengan 3D. Oke, nah di sini di After Effects ini ada, kalau dibuka itu ada new project atau open project. New project itu untuk project yang baru, atau kalau open project itu berarti file yang sudah pernah dibuat. Kita coba new project saja dulu. Oke, di sini bakal ada new composition atau new composition from footage. Nah, kalau new composition ini berarti baru, kosong banget. Sementara kalau new composition from footage berarti ini komposisi yang diambil dari video yang sudah ada. Oke, kita klik new composition. Ini kalau ada warna merah itu tinggal di refresh aja sih, tinggal diklik caps lock gitu ya. Oke. Nah, untuk zoom ini bisa dipakai scroll ini ya, untuk bisa scroll mouse gitu. Nah, ini bisa diputar ini. Oke. Nah, terus setelah itu langkah berikutnya kita bikin layer di sini. Ini namanya timeline. Sementara di sini adalah monitor composition. Nah, di sini adalah compositionnya. Kalau semakin kompleks, sebaiknya sih bikin beberapa precom ya, atau composition, ibaratnya seperti folder gitu ya. Oke, klik kanan di timeline ini yang kosong, klik kanan, kita pilih new. Di sini ada viewer, text, solid, light, kamera, null object, save layer, dan sebagainya. Nah, kita coba dulu yang text untuk membuat tulisan. Nah, kita nanti coba ketik multimedia gitu ya. Multimedia. Nah, ini bisa diganti sih jenis-jenis hurufnya. Misalnya hurufnya kita ganti dengan jangan geometri ya, kita ganti dengan jenis hurufnya, kita ganti dengan big noodle titling. Nah, kalau sudah begini, ini juga setelah fontnya bisa diganti, misalnya regular atau oblique, terserah, bebas ya. Kita regular atau kita ganti lagi, misalnya jadi yang gimana ya, cukup lah yang ini aja. Kita coba, nah ini kita gedein. Nah, segini misalnya 200. Nah, kayak segini pas ya. Nah, karena ini kurang tengah, bisa aja sih digeser ya, kita geser bisa langsung. Tetapi kan untuk memastikan bahwa dia di tengah atau tidaknya itu kurang presisi, sebaiknya pakai align ya. Di line di sini ada untuk ke tengahnya nih. Nah, untuk kanan kirinya ini ke tengah. Sementara untuk memastikan atas bawahnya pas, kita juga bisa pakai yang ini. Nah, ini udah pasti di tengah banget gitu ya, center. Nah, setelah itu kita klik. Nah, di sini ada banyak macamnya. Di sini ada 3D layer dimension, ada untuk blur motion untuk pergerakan, terus dan sebagainya. Nah, kita coba klik buat jadiin 3 dimensi. Misalnya kalau tanpa 3 dimensi, di sini isinya settingannya hanya ada teks sama transformasi. Tapi ketika
kita aktifkan 3D-nya, maka akan menambah menjadi geometri sama material. Nah, di geometri ini kita misalnya jadiin 90, bisa diketik langsung ataupun tinggal ditarik. Jadi 9, ya udahlah, nggak ngepas juga nggak apa-apa. Nah, 90. Nah, ini pasti ada ketebalannya. Kita tutup. Nah, di materialnya kita coba nih, kalau pengen ada bayangan, berarti ini ke shadow-nya ini harus di on-in. Gimana caranya? Ini kan masih off. Tinggal diklik aja, pasti jadi on. Gitu ya. Kalau pengen lihat gimana sih 3D-nya gitu. Di sini ada aktif kamera gitu ya, tampilan tampak sudut pandang. Ini depan pasti sama dengan aktif kamera. Left, nah ini dari sisi kiri seperti ini, sama dengan sisi kanan atau right. Nah, untuk bottom bagian bawah, nah ini seperti ini, pasti ada mirip dengan bagian atas, yaitu bagian top. Nah, ada juga view, custom view yang lain gitu. Nah, udah terlihat 3D-nya kan, kita zoom, tapi kan masih kurang bagus karena kita belum memberikan pencahayaan, lighting. Tapi sebelum dibuatkan pencahayaan, kita kembali lagi ke aktif kamera dan kita coba new save layer. Ya, kita bikin new save layer. Setelah dibuat, ini sebenarnya masih kosong, tapi otomatis si save layernya nyala gitu ya di bagian toolsnya. Jadi kita klik dari sini, kita bikin lebih gede aja. Warnanya bisa, ini putih ya, nggak masalah putih. Kita pilih putih aja, biar merah putih seperti Indonesia. Nah, gitu. Oke, di sini masih sama ya, kalau belum di 3D-in, berarti ini ada konten sama transform dulu. Sama seperti tadi, kita 3D-in. Nah, maka muncullah geometri. Nah, ini geometrinya kita bikin, mungkin saya ketik langsung 25 gitu. Nah, ketebalannya biar tidak setebal yang tulisan ya. Nah, ini juga material costnya kita on-in. Nah, ini kan jadinya seperti tembok. Kalau kita cek di bagian left atau right, maka hasilnya begini. Dia seperti nempel di tembok ya. Tapi kalau pengen misalnya seperti jadi alas gitu, maksudnya seperti ini tulisan, ini alas. Nah, itu caranya tinggal gini. Di save layer ini kita klik R itu untuk rotasi. Nah, di rotasi X-nya nih, di 0 ini di depan, itu artinya berapa kali kita menganimasi dalam durasi tersebut, berputarnya gitu untuk rotasi X. Nah, kalau untuk hanya sekedar naruh di bawah tulisan, nah kita bikin 90 aja rotasinya. Nah ini tenggelam kan. Kalau kita cek di aktif kamera, maka dia kepotong di tengah-tengah. Kita cek lagi di left, maka ini harus diturunkan gitu. Jadi ini tinggal sumbu Z-nya kita turunkan saja. Nah, misalnya segini. Ya, coba kita cek di bagian aktif kamera. Nah, lumayan. Oke, setelah itu kita mau membuat view-nya ini menjadi lebih bagus gitu, jadi sudut pandangnya itu. Caranya gimana? Begini. Di sini ada coba klik di sini kan ada 3 expand. Kalau kita expand di sini, maka satu lagi kita expand. Nah, kita akan menghubungkan gitu. Oke. Nah, ini di sini ada yang namanya variant ya, variant pick atau seperti variant pick ini bentuknya seperti spiral atau kayak obat nyamuk bakar. Jadi tinggal di save layer ini harus ngikut kemanapun si multimedia ini bergerak, karena nanti kita akan menggerakkan multimedia supaya dapat posisi sudut pandang yang bagus. Nah, setelah terhubung, kita pindah ke layer multimedia, terus kita rotasinya kita mainkan. Misalnya dari X rotationnya kita putar ya, misalnya dikit aja, nah segini. Nah, atau kita
putar lagi. Nah, karena belum ada lighting berarti belum begitu bagus ya. Kita coba aja tambahin lighting dulu. Tinggal klik kanan, new light. Kita coba lightingnya adalah yang paralel. Di sini ada banyak sih, ada paralel, ada spot, ada point, ada ambient. Untuk paralel ini buat menerangi seluruhnya. Kalau untuk spot ini bentuknya seperti center. Oke, kalau begitu kita coba dulu yang spot. Nah, kita coba warna yang biru gitu ya. Birunya biru. Oke, ini kita okein. Nah, jadi gelap kan? Karena dia hanya enter atau nembak ke tengah-tengah bagian. Nah, kita coba lagi dengan membuat new lightnya yang sekarang coba paralel ya. Paralelnya kita ganti warnanya oke, kesukaan salah satu anak multimedia, yaitu warna pink katanya nih, Hajri. Oke, ini warna pink, kita okein. Oke, tuh 3D-nya udah bisa terlihat bagus kan, menarik. Nah, ini kalau sudah bagus begini, nah misalnya kalau untuk warna itu backgroundnya ini sebenarnya bisa diganti sih. Kita coba dulu si multimedianya, rotasinya kita mainkan lagi, agak tampak atas lagi gitu ya. Terus kayaknya terlalu banyak, segini lah, segini. Nah, sementara yang rotasinya agak sini. Oke. Nah, tinggal pilihannya ini kita mau apa ya? Mau ada warna. Kalau kurang bagus di undo juga boleh, secara cat. Nah, ini ditambahin dikit. Segini. Nah, kalau pengen si shape layernya ini nutupin semua bidang gitu, itu bisa. Atau si composition setting yang warna kuning ini latarnya masih bisa dibenerin. Tinggal kembali ke composition setting, kita klik jadi warna gelap, maka hasilnya jadi hitam gitu sih. Nah, untuk shape layernya kita coba skalanya gedein supaya menutupi. Oke. Terus. Coba. Jadi tanpa latar hitam sih. Nah, oke, cukup sih. Ada, tapi masih bagus sih. Nah, karena di sini tenggelam gitu, kita coba turunin lagi. Coba tambah. Bisa aja si shape layernya kita turunin lagi biar tenggelam segini. Coba kita lihat lagi di aktif kameranya apa sudah tidak tenggelam gitu ya. Nah, menarik ya. Oke. Nah, ini juga sebenarnya si lighting masih bisa ini paralel ya, sementara spotlightnya rotasinya bisa diatur sih, atau posisinya juga masih ya bisa gitu. Misalnya ke belakangin berarti di minus ya, kita mundurin. Atau kita mau naikin berarti yang tengah, ini untuk atas bawah. Nah gitu. Kalau untuk kanan kiri berarti yang ini. Gimana sih kita bikin animasinya bagian terakhir ya. Kita simpel aja, kita mencoba menganimasikan si multimedianya yang paling keren biar sinematik sih. Ini apa tulisannya kita jangan lupa ya, kita save dulu biar aman, save as, dan jangan lupa nanti nge-save-nya di mana biar kalau mau diperbaiki lagi bisa. Misalnya di D ya, saya kasih nama 3D gitu ya, saya save. Nah, setelah itu
mari kita coba menganimasikan tulisannya aja. Karena sebenarnya semuanya juga bisa dianimasikan. Lighting spotlight terutama ini bisa, mau ditambahin juga bisa. Step layernya sebenarnya bisa. Nah, biar step layernya tidak mengikuti, kita jangan lupa di nonkan dulu ya, none gitu, non gitu. Oke, setelah itu multimedianya kita posisinya kita mainkan. Jangan lupa untuk membuat keyframe atau kunci gambar, karena untuk membuat animasi apapun itu harus ada keyframe atau kunci gambar, dan minimal ya harus ada 2 kunci gambar. Oke? Kita coba klik di sini kunci gambar 1 dan kita coba di sini ya. Sini jangan terlalu dekat biar di akhirnya diem gitu. Nah, jangan klik yang ini nanti mati. Berarti pilih yang di sebelah sini biar bertambah. Nah, kita geser lagi ya di durasi 0, karena yang paling keren itu si tulisan ini keluar gitu dari luar. Maka di sini yang 00 kita negatifin. Terus gitu misalnya, terus kita negatifin, misalnya kalau mau diketik juga boleh. Misalnya kita coba 2000 ya, 2222. Enter. Sejauh mana? Oke, render. Nah, udah. Tinggal dikit lagi sih, masih ada warna hitamnya gitu. Apakah kosong atau ada warna hitamnya? Oke. Kalau bisa nih di spotlight ini kita bisa bagian light optionnya itu bisa diturunin nih, karena shadownya terlalu kuat ya. Shadownya kita turunin dikit, misalnya 34 ya. Oke, coba bagus tidak, di zoom dulu, masih kuat ya. Intensitas, nah intensitasnya lighting ya. Con itu bentuk ya kuncupnya ya, cerobong dari lighting. Oke, ini juga kita turun sedikit shadow diffusionnya. Oke, yaudah kalau gitu kita tambah lagi ya. Segitu. Kalau sudah, jangan lupa sih harus dibuat easy ease. Caranya gimana? Bisa di save atau di block aja gitu si keyframe-nya, kita blok. Setelah di blok, klik kanan, kita pilih keyframe assistant dan kita easy ease biar lebih halus begitu. Ini kita update lagi. Nah, kalau sudah halus, sebenarnya ada lagi kalau pengen dibikin lebih bagus, itu bisa pakai yang ini ya, yang graphic editor seperti ini. Itu bisa dimainkan lagi, tapi minimal untuk sampai isi. Nah, kalau sudah, kita coba render gitu ya. Kita render. Render ini bisa pilih yang file export, render QU, atau klik keyboard CTRL-M gitu ya. Biar kelihatan saya pilih add render to QU. Nah, nanti di sini ada lossless sama output tuh-nya ya. Di sini sebenarnya kalau output multimedianya sih pilihannya output modulnya ini bisa ada banyak nih. Kita pilih yang lossless-nya di sini. Bagusnya sih ada H264. Nanti itu hasilnya itu adalah MP4, supaya kalau kita kirim ke WA atau yang lainnya itu udah bisa terbaca. Sementara kalau untuk QuickTime itu untuk di HP rada tidak terbaca, dia harus di encoder lagi gitu, atau di format lagi settingannya melalui aplikasi encode ya, bisa Adobe Media Encoder atau lainnya. Kita coba ke QuickTime saja, kita okein. Nah, jangan lupa di multimedia, di outputnya. Output itu kan hasilnya kita mau taruh di mana, tinggal klik di 3D multimedia,
kita taruh di misalnya di desktop, boleh lah kita save. Nah nanti kita render, kita tungguin hasilnya. Begitu, nanti ada di sini bakal ada progresnya gitu. Kalau oke, berarti bakal ada suara tring gitu, dan kalau gagal yang keluar suara mbe. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan di bawah ya, diisi saja, ngacung gitu ya, jangan amba-amba ngacungnya. Oh ya, sambil menunggu renderan ya, karena memerlukan waktu beberapa menit. Di belakang saya nih, di belakang saya ini ada di belakang saya ini ada poster bikinan ya, poster lagi masih bikinan anak-anak multimedia, yaitu Ki Bajak lawan Ki Gedok. Nah, Ki Bajak lawan Ki Gedok ini bisa ditonton tentunya di Texas Mag ya, jangan lupa di subscribe, dan juga di share, di like. Kalau ada pertanyaan, komen. Kalau ada komentar, ya komen. Oke. Coba kita lihat, cek lagi di After Effects-nya. Oke. Ini memerlukan kira-kira kita cek lagi. Nah, ini udah ada warna biru-birunya. Ini memerlukan waktu sekitar 2 menit. Oke, itu aja. Nanti di akhir video ini nanti saya akan menaruh hasilnya ya. Karena memang saya buat tidak sama dengan bumper yang saya buat di sini ya. Nah, kalau yang ini menggunakan yang membuat itu pakai ada stretchnya gitu. Caranya tinggal skalanya aja gitu. Skalanya tidak dibikin otomatis, maksudnya tidak dibikin stabil gitu. Bagian lantainya dibuka, dia bisa dipendekin, ditinggiin seperti kartun. Nah, 3D-nya saya putar rotasi. Itu aja untuk sharing kali ini. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Texas Max. Dan untuk anak-anak SMK atau MTS di sekitar Tasmaya terutama atau Indramayu dan sebagainya, silahkan mendaftarkan di SMK Tasmaya, terutama jurusan kompetensi multimedia. Dan selamat bertemu dengan saya. Insya Allah kita belajar tentang animasi atau editing video. Kita main multimedia, main yang seru gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.